Untuk Oke. pertemuan malam hari ini, kita masuk di pertemuan keempat. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan aktivitas di pertemuan ketiga, Mas. Masih ingat pertemuan ketiga itu kita mentraining model YOLO custom dengan dataset kita sendiri ya. Waktu di pertemuan ketiga kita dikenalkan RoboFlow untuk menganotasi dataset, web app gitu. Kita kasih box-box waktu itu ya di pertemuan ketiga. Waktu itu manual anotasinya kan ya, ngasih box di tiap dataset yang kita punya. Di pertemuan ketiga kita pakai dataset gunting Skisource. Kita kasih box di Skisource-nya, kita kasih label, Skisource dan lain sebagainya. Itu kita lakukan di apa namanya RoboFlow lah ya untuk dataset annotation. Baru setelahnya kita nge-training model YOLO dari dataset custom tersebut sehingga kita punya model YOLO yang bisa mempelajari dataset yang kita punya. Nah, malam hari ini di pertemuan keempat sama alurnya. Kita akan annotate dataset, terus kita akan trainingkan modelnya ke model YOLO yang kita punya. Nah, untuk nganotasi datasetnya, kita nggak akan lakuin manual, tapi kita akan lakukan secara otomatis. Jadi kita akan minta bantuan yang disebut dengan grounding Dino dan auto distill. Jadi grounding Dino dan auto distill ini merupakan algoritma ya. Jadi sebenarnya mirip seperti YOLO, dia bisa mendeteksi objek, outputnya bisa ngasih bounding box lah gitu ya. Oh, objek ini ada di sini. Tapi dia unik. Uniknya apa? Berbeda dengan YOLO yang sifatnya object detection, masukannya gambar, keluarannya adalah dia ngasih tahu ini gambar apa, lokasinya di mana. Masih ingat ya di pertemuan kedua definisi object detection. Tapi kalau si grounding Dino ini, kita bisa tanya, kita kasih gambar, kita tanya, di gambar ini ada anjing nggak? Di gambar ini ada mobil nggak? Di gambar ini ada orang nggak? Nah, kalau ada, outputnya dia bakal ngeluarin bounding box, lokasi objeknya kalau ada. Nah, itu keren ya. Jadi dia mirip, dia bisa kita, apa namanya ya, kita tanya, mirip chat GPT. Nah, tapi inputan datanya bisa gambar. Nah, salah satu algoritmnya itu grounding Dino. Kita akan pakai grounding Dino. Nah, ini ilustrasinya. Jadi si auto distill ini punya beberapa model ya, base model disebutnya tuh. Ada grounding Dino, SAM, Detik dan lain sebagainya. Kita bisa distill, makanya disebutnya tuh di sini ada library namanya auto distill. Distill tuh kayak di kimia kan mendistilasi, kayak memecah air garam ya, didistilasi, dipisahin air dan garamnya gitu ya. Nah, ini juga sama. Si grounding Dino ini bisa mendistil knowledge dia dari dirinya yang sebagai model yang ukurannya besar, sangat slow gitu ya, lambat dan berat gitu ya, didistil ke model yang lebih ringan, YOLO, yang bisa real time. Nah, kenapa begitu? Ya, salah satunya adalah untuk mengautomatisin proses anotasi yang tadinya manual. Karena sekarang proses ngotak-ngotakinnya, ngasih label dan ngasih bounding box di dataset yang kita punya, itu kita bisa serahkan ke grounding Dino. Nah, ilustrasi yang tadi saya bilang, grounding Dino tuh ini ada beberapa deskripsi singkat, tapi saya skip aja. Related ke papernya si grounding Dino. Tapi intinya ilustrasinya nanti kita akan lakukan seperti ini. Jadi, kalau kita punya gambar, terus kita tanya ke si grounding dinonya, to dog with a stick. Nah, dengan dua inputan ini ya, pertanyaan atau prompt gitu istilahnya kalau di eh, kalau masnya pernah pakai ChatGPT gitu ya, ini disebutnya prompt. Nah, ini gambarnya yang bisa kita supply ke grounding dino. Jadi dua inputan ini, apa yang mau kita tanya dan gambarnya, nah si grounding dino bisa ngeluarin outputnya. Ya, dia bisa mengkalkulasi kira-kira yang dimaksudkan to dog with a stick tuh di lokasi mana. Oh, di koordinat X, Y, Z ini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kita akan gunakan si grounding Dino ini untuk ngebantu kita melakukan proses anotasi dataset. Untuk melakukan hal itu, kita akan jalankan si notebook 4.1 ini di Google Colab. Masnya tinggal buka notebooknya di Google Colab. Nah, ini udah saya buka. Seperti biasa, jangan lupa kita ikutin ya, koneksiin collab-nya ke GPU.
pastiin di pojok kanan atasnya ini ada tulisan T4 ya, menandakan kita udah terhubung ke GPU Colab T4. Sambil nunggu kita bisa running, cek kalau udah terhubung ke GPU Colab. Nah, pas di execute command ini akan keluar seperti ini. Terus kita execute aja ini untuk initialize home folder. Dan di sini kita akan install library auto distill grounding dino-nya ya. Bersama library RoboFlow, Supervision yang nantinya kita akan perluin. Nah, di sini kemarin kan masih ingat kita ngupload dataset mentahannya itu ke RoboFlow ya. Nah, sekarang kita nggak akan lakuin upload untuk di annotate manual di RoboFlow, tapi kita akan download dulu ke notebook kita ini. Jadi di sini saya sediakan link ke Skisor dataset zip yang kemarin ya, yang di pertemuan kedua masnya pertemuan ketiga masnya download ya. Nah, di sini kita tinggal copy aja, kita akan download si file zip ini ke dalam collab kita ini. Nah, caranya gimana? Kalau kita buka kan si link Google Drive-nya itu kan ada URL uniknya nih. Nah, yang bentuknya seperti ini gitu ya. Diapit antara slice-slice. Nah, ini disebutnya tuh G Drive ID. Nah, ini nanti kita paste di bagian sini. Nah, ini kita paste di bagian sini. Kalau masnya punya dataset lain, ini kalau harus diupload dulu ke apa namanya? Google Drive ya. Diupload dulu ke Google Drive, formatnya zip, copy G Drive ID-nya, bisa tinggal dipaste di sini, diganti. Terus sesuaiin aja nama datasetnya apa lagi. Nah, karena contohnya di sini kita pakai Skisor dataset, ini saya namain Skisor dataset dan G Drive ID-nya saya arahin ke si Skisor dataset di drive saya. Ini kalau kita running, si file zip-nya tuh akan di-download dan di-unzip di bagian sini. Sehingga kalau kita cek, nah di sini bisa dilihat ini adalah file gunting yang kemarin kita upload ke RoboFlow. Ini masih kosongan, belum ada bounding box-nya nih. Isinya hanya gambar-gambar saja. Nah, setelah kita download datasetnya, kita akan import library yang kita butuhkan, AutoDistill, eh, OpenGV ya, NumPy dan yang lainnya gitu. Nah, di sini kita akan gunakan si Grounding Dino AutoDistill ini yang udah kita import untuk nge-annotate si gambar-gambar di Skisor dataset ini. Ada segini banyak gambar ya. Kita akan tanya dia, bisa nggak dia nemuin gunting di gambar ini? Kalau ketemu, bounding box-nya koordinatnya di mana? Nah, gimana cara kita bisa berkomunikasi dengan grounding Dino AutoDistill ini? Caranya adalah dengan kita menggunakan konsep ontologi. Nah, ada konsep namanya ontologi. Apa ontologi? Ontologi itu adalah teknik kita nge-mapping prompt ya, atau pertanyaan atau informasi gitu ya, yang kita akan tanyakan ke si grounding Dino terhadap label yang mau nanti kita deteksi. Jadi contohnya kayak gini. Masnya punya kebutuhan untuk ngedeteksi apel ya, atau pengen ngedeteksi botol, atau pengen ngedeteksi tutup botol gitu ya. Nah, untuk menyusun ontologinya tuh strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia bentuknya itu Python Dictionary, key-nya atau posisi pertamanya adalah prompt yang nanti akan diteruskan ke si grounding Dino. Jadi ini bisa kayak kayak rangkaian kata lah gitu ya. Dan posisi kedua adalah labelnya yang nanti digunakan si YOLO. Jadi contohnya kalau masnya misalkan punya dataset gambar-gambar apel warna merah, kita bisa bilang aja red color apple. Ini nanti yang akan diteruskan ke si grounding Dino. Si grounding Dino baca, nanti dia akan mapping. Dia akan cari di gambar ada nggak red color apple, apel yang warnanya merah. Kalau ketemu dia deteksi koordinatnya XCWH-nya dan dia kasih nama nanti apel. Jadi posisi pertama adalah prompt-nya yang akan kita terusin ke grounding Dino. Posisi kedua adalah labelnya yang nanti digunakan si YOLO. Nah ini kalau contoh ada banyak apa namanya label karena kita di dataset Skisor cuma satu label jadi kita tinggal tulis aja di sini Skisor labelnya Skisor juga gitu ya dan ingat si grounding dinonya nggak bisa bahasa Indonesia ya jadi kita prompt dan labelnya harus dalam bahasa Inggris biar dia paham.
Nah, selanjutnya kita akan coba implementin. Dia akan baca ke dataset folder Skisor dataset ini ya. Terus kita bikin ontologi seperti yang tadi di define di atas. Namanya promnya Skisor, bisa seperti ini saja. Nah, labelnya Skisor. Jadi sama seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi kita tanya ke si Groning Dino, Skisor, walaupun dalam bukan eh, walaupun tidak dalam format kalimat tanya ya, where is Skisor, nggak perlu gitu juga nggak apa-apa. Kita tulisin aja Skisor, nanti outputnya dia bisa deteksi koordinat XYWH-nya lah kurang lebih gitu ya, di gambar yang kita punya di sini, ada nggak si gunting. Nah, di sini baru kita load model grounding dinonya yang tadi kita install di library autodistill. Ini kita sebut base model. Nah, setelah itu kita baca semua gambar di folder ini nih, pakai wslistdir, kita looping. Nah, di sini kita akan apa namanya deteksi gitu ya. Kita detect selama extensionnya JPG, JPG, PNG, kita akan terusin. Baru kita jalanin model.predict. Nah, tinggal tulisin aja lokasi gambarnya ya. Di sini adalah lokasi gambar ke setiap gambar yang ada di folder Skisor dataset. Outputnya adalah prediction result ya. Jadi ada XYWH-nya, ada bounding box-nya, ada classification index apa result class index-nya gitu ya. Ada komplit seperti kayak di pertemuan 3 kemarin gitu ya, hasil prediction dari YOLO. Nah, di sini kita akan apply NMS yang fungsinya di atas. Ini untuk ngefilter sebenarnya. Mastiin hanya prediction yang confidence-nya di tinggi gitu ya, di atas 0,5 yang kita ambil. Habis itu ya kita append ke di sini kita punya variable annotation untuk nge-collect semua hasil deteksi di seluruh gambar dan gambarnya ya, matriks gambar. Kita baca pakai OpenCV. Nah, kita jalanin, kita akan lihat seberapa lama. Karena seperti yang tadi saya bilang ya di atas, grounding dino itu adalah model yang slow, besar, tapi memang capable gitu ya, ngedeteksi dari objek yang kita punya. Nah, bisa dilihat di sini, si grounding dino ini, ukuran modelnya itu adalah 440 mega. Bandingkan dengan YOLO kemarin sekitar 60 MB atau 40 MB ya, yang small, YOLO V8 yang small. Nah, ini si grounding dino ini adalah eh, vision language model yang memang ukurannya besar. Dan sudah pasti slow lah gitu ya. Nah, dia udah selesai nih ya, ngeproses ada sekitar berapa ya waktu itu? 20 ya, 20 gambar ya. Cepat kalau 20. Nah, kita akan coba cek, ini kita akan cek dua gambar hasil deteksinya ya. Dia bisa ngebaca nggak apa namanya bounding box di masing-masing gambar yang ada di sana. Nah, cara nampilinnya gimana? Ini saya pakai Supervision biar gampang. Supervision itu library kayak OpenCV, tapi bisa kita gunakan untuk ngasih bounding box lah. Nah, di sini ada function box annotator untuk ngasih bounding box. Koordinatnya dari mana? Koordinatnya itu dari si hasil deteksi grounding dino. Nah, kalau kita running, nah bisa dilihat di sini. Bounding box ini yang warna ungu ini adalah hasil deteksi si grounding dino. Hasil nanya ke si grounding dino dengan ontologi seperti ini. Tanpa kita kasih bounding box manual. Nah, karena kita udah dapetin koordinat XYWH-nya, ini yang nantinya akan kita lanjutin, kita upload ke RoboFlow ya. Untuk kita proses selanjutnya di augmentasi, di resize, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa ngebuktiin kalau ternyata grounding dino bisa nge-annotate otomatis ya, auto annotation. Nah, setelah kita lihat berhasil nih ya di annotate, kalau penasaran dengan sisa lainnya, kita ambil top 5-nya ya, kita ganti 5. Nah, kelima gambar hasil deteksinya bisa kelihatan. Nah, oke. 5 gambar paling atas semuanya kedeteksi ya. Nah, kita akan upload hasil deteksinya ini ya, si koordinat XYWH-nya dan labelnya itu ke si RoboFlow. Nah, jadi tapi perlu diingat kan hasil deteksinya itu kita tampung di variabel tadi itu annotation ya.
Kalau kita print si annotation ini, nah dia bentuknya tuh seperti ini, ada detection, XYWH-nya, koordinatnya gitu ya, confidence levelnya 97%, nah class index-nya 0 ya berarti ya skisor gitu ya, semuanya pasti 0 ya. Nah, sementara si RoboFlow ini untuk menerima format yang bisa dia terima ini harus dalam format namanya Pascal POC, ya. Dalam file bentuknya tuh .xml. Jadi si data yang ditampung di variable annotation ini, kita harus transform dulu nih si value yang ada di sini ke dalam format Pascal Fox. Gak perlu dipusingin formatnya gimana. Nah, di supervision ya, di supervision tuh sudah ada functionnya. Jadi tinggal kita supply aja variabel annotation yang tadi kita lihat ya, ada XYWH, probability confidence dan lain sebagainya. Tiap gambar yang kita punya, terus kita akan convert ke Pascal Fox. Kita running. Setelah selesai di sini bisa dilihat ada folder baru namanya folder annotation, isinya file XML. Nah, ini adalah file dalam format Pascal Fox, Mas, yang nanti bisa dibaca sama si apa namanya? eh, RoboFlow ya. Kita akan upload si file XML ini ke RoboFlow. Isinya apa? Ya, isinya sebenarnya cuma XYWH XYWH gitu ya. Koordinat-koordinat. Ini kita lihat salah satunya. Nah, bisa dilihat ini ada Xmin, Ymin, Xmax, Ymax, bentuknya tuh XML. Ini adalah format XML gitu ya. Nah, setiap file XML yang kita generate tadi, pakai baris kode yang ini, kita akan uploadkan ke RoboFlow. Caranya gimana? Nah, di sini kita ikutin, kita tinggal jalanin aja, dia script ini tuh akan nguploadin nanti ya, eh, file XML yang kita punya di collab ke RoboFlow account yang punya kita gitu ya. Caranya gimana? Ini tinggal kita klik aja, kita running. Nah, selanjutnya di sini ada URL visit link ini to get your authentication token. Ini tinggal diklik aja. Untuk dapetin yang apa yang harus kita input di sini, ini tinggal diklik. Jangan lupa ya. Tinggal diklik, dia akan nge-redirect ke halaman RoboFlow. Kita tunggu. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita copy. Ini ada kode ya, ada icon kopinya. Diklik copy sampai ada token copy to clipboard. Nah, tinggal paste sekarang di bagian sini, Mas. Lalu kita enter. Nah, di sini sebenarnya ini belum belum bagian nguploadnya. Dia baru ngebikinin project Skisor Auto Annotate dan dengan description ini gitu ya. Kalau kita lihat di RoboFlow-nya, sekarang ada project namanya Skisor Auto Annotate 1 ya. Nah, ada Skisor Auto Annotate, ini ada Skisor Auto Annotate, ada dua ya. Ini kita delete yang ini yang lama. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini masih nol, nol image ya. Karena edited just now. Ini baru di-create nih. Di-create dari mana? Otomatis dari script ini. Menggunakan library RoboFlow. Jadi selain waktu itu kan di pertemuan ketiga kita bikin new project manual ya dari sini. Nah, ini sebenarnya bisa diotomatisin pakai script ini juga untuk nge-create project. Nah, karena projectnya udah di-create, kita akan upload manual, otomatis ya, nggak upload manual. Caranya gimana? Tinggal kita running yang bagian bawah sini. Dia akan ngebaca semua gambar ya, JPG file di folder Skisor dataset dan semua hasil anotasinya dalam format Pascal Fox yang .xml ke dalam si RoboFlow. Dia akan upload semuanya. Kita tinggal tunggu aja sampai proses uploadnya selesai. Kalau sudah nanti ini tinggal kita refresh aja untuk melihat berapa banyak gambar yang udah ke-upload. Ini baru 3. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Kalau gambar yang kita punya jumlahnya banyak, tentu saja proses upload ini juga akan lebih lama ya. Tergantung juga nanti ukuran gambar yang kita upload. Sambil nunggu proses upload selesai, dari Masnya ada yang mau ditanyain? Sepertinya enggak sih Mas, aman. Aman. Aman ya? Oke.
Sambil kita lihat ini 70% sudah berapa gambar yang terupload. Nah, ini baru 15 gambar. Agak lama di 5 menit, 5% terakhir ya. Coba kita lihat. Nah, ini udah 100%, sudah selesai. Nah, di sini bisa dilihat total ada 19 gambar ya. Harusnya 20. Coba kita lihat. Nah, betul. Udah semuanya ya. 20 gambar sudah terupload. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan lakukan proses di RoboFlow. Untuk ngelakuin apa? Kalau kita akan cek, kan di RoboFlow bisa lihat ya hasil Aneta tuh ada bounding box-nya gini. Kita akan buktiin apakah benar yang di tag atau di annotate sama si grounding dino itu udah beneran kedeteksi secara akurat, secara posisi, secara labelnya. Nah, ini tinggal kita klik aja. Caranya, kita klik ke datasetnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus proses dulu dari tab unassigned ini, biar bisa kita augmentasi nantinya dan kita download URL-nya gitu ya. Klik annotate. Nah, di sini jangan khawatir, nggak apa-apa, klik aja start manual labeling, tapi di sini kita nggak akan nge-manual labeling, kita nggak akan ngelakuin manual labeling ya. Ini cuma untuk nge-trigger biar hasil anotasi yang kita lakuin di collab tadi di sini itu bisa kita view di si RoboFlow. Nah, diklik di bagian sini, terus add 20 image to dataset. Stepnya sebenarnya ada di sini ya, dijelasin. Ini klik add 20 image to dataset. Habis ini jangan lupa di bagian sini ya. Ini yang penting, pastiin kita pilih split image between train, valid, dan test. Pilih bagian dua ini. Nah, kita pilih dengan default konfigurasi aja. Kita split dari 20 gambar yang kita punya. 70 untuk train, 20% untuk validation, 10% untuk test. Add image. Nah, dia pindah ke sini. Tinggal diklik di sini dilihat. Oke. Kita bisa klik ke masing-masing dataset. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah hasil deteksi yang tadi kita lakuin ya. Nah, ini adalah bounding box hasil deteksinya si grounding dino. Jadi label ininya juga di tadi tuh hasil dari si grounding dino. Nah, di sini menunjukkan kita nggak lakuin ngedraw bounding box ini manual lagi seperti yang dilakukan di pertemuan ketiga kemarin, tapi otomatis dilakuin sama si grounding dino. Nah, dengan seperti ini, hasil anotasi ini kita bisa pakai untuk di dataset ngetraining model YOLO V8 yang kita punya ya. Caranya gimana? Ini kita harus annotate pre-processing dulu, kita resize ya, pastiin. Ini persis sama seperti di pertemuan ketiga sebenarnya setelah bagian ini. Setelah tadi kita cek anotasinya benar. Nah, ini kita resize dengan fit weight edge, masih ingat ya? Ke ukuran 320 kali 320. Ini yang kita gunakan di model YOLO yang kita punya. Nah, terus kita augmentasi. Nah, ini yang seperti sebelumnya saya tunjukin ya. Kita bisa apply flip, biar banyak datasetnya gitu ya. Bisa apply crop, bisa apply rotation, bisa apply share, bebas lah. Nah, ini saya tambah segini aja. Terus kita continue, baru kita klik create. Nah, dari sini dia akan nge-create dataset sejumlah tadi yang kita augmentasi ya. Kita tunggu sampai proses nge-generate-nya selesai, baru setelah itu nanti kita bisa klik yang download code-nya lagi ya, download dataset ya. Nah, nanti langkah selanjutnya tinggal kita buka di collab selanjutnya.
Nah, kalau udah selesai di sini jadi 48 image ya dari total 20. Kita klik download dataset, formatnya samain seperti di pertemuan ketiga, jadi sama aja setelah bagian ini. Format YOLO V8. Nah, di sini kita akan dapetin download code-nya punya si Skisor dataset yang kita lakuin tadi pakai auto annotate ya, tinggal di copy. Nah, selanjutnya kita tinggal menuju ke notebook yang keduanya untuk nge-training model YOLO. Kita akan training, bener nggak hasil auto annotate ini bisa dipakai di YOLO gitu, hasil deteksinya bagus. Nah, ini kita disconnect dulu yang notebook yang pertemuan yang 4.1-nya. Nah, terus kita konekin yang notebook 4.2, connect GPU. Seperti biasa ini di running-running. Ini sebenarnya bisa langsung semua ya. Ya kita running-running. Ini notebook yang trainingnya itu persis sama dengan pertemuan tiga, nggak ada yang beda. Jadi saya nggak akan jelasin ulang. Nah, cuma di bagian sini kita tinggal paste aja tadi yang kita download di sini nih. Apa download code-nya ya. Si dataset Skisor yang auto annotate. Jadi tinggal kita running, dia akan nge-download dataset Skisor yang hasil anotasinya tuh otomatis pakai si grounding Dino tadi di notebook 4.1. Setelahnya ya tinggal kita train modelnya, kita running, kita akan lihat hasil trainingnya ya, sebagus apa. Nah, di sini Skisor auto annotate datasetnya udah ke download ya. Gambar-gambar training yang tadi kita augmentasi di RoboFlow juga udah ke download. Nah, ini model YOLO-nya udah mulai nge-training. Oke, MAP pertamanya 0,7, harusnya akan terus naik. Nah, ini naik 0,99, berarti 99% MAP-nya. Tunggu sampai 25 epoch ya, sampai dia selesai. Masih ingat di pertemuan ketiga, pas kita nge-training, sama juga ya, untuk nge-training model YOLO Custom Dataset ini, perhatikan di MAP-nya. Kalau dia MAP-nya tinggi, berarti bagus gitu ya. Nah, ini udah 25 epoch, hasilnya 99,995 gitu ya. MAP-nya ini berarti bagus ya. Ini kita lihat hasil training result-nya, grafik-grafiknya. Masih ingat di pertemuan ketiga kita bahas yang ujungnya loss-loss harus turun. Ini semuanya relatif turun ya, walaupun ada yang naik turun gitu ya. MAP-nya harusnya naik, ya, menanjak pas mendekati akhir. Kalau kita cek hasil prediksinya, nah ini adalah hasil prediksinya. Berarti walaupun datasetnya di auto annotated pakai grounding Dino untuk ngasih bounding boxnya, ternyata bisa di training juga pakai YOLO. Ini membuktikan kombinasi grounding Dino dengan YOLO itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu nge-labelin, annotate manual, ngasih bounding box manual di RoboFlow seperti di pertemuan kedua. Ini kita coba deteksi pakai dataset tesnya. Kita hitung MAP-nya untuk dataset tes itu 995 sama juga. Kita coba predik ya, detect bounding box-nya terus kita tampilin untuk dataset validation. Nah, untuk dataset validation juga oke. Walaupun ini ada yang harusnya bukan ya, tapi karena confidence-nya kecil, kita bisa abaikan. Nanti kita bisa filter yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau confidence levelnya kecil, kita nggak akan tampilin. Termasuk yang ini nih, kedeteksi double gitu ya. Ini nanti kita bisa hilangin, kita ambil confidence-nya yang katakanlah di atas 80%. Nah, selanjutnya ya kita bisa lakuin hal yang sama seperti di pertemuan ketiga. Kita bisa ekspor ke ONNX ya, seperti sebelumnya.
dan kita bisa download ke lokal untuk kita coba tes inference menggunakan OpenCV DNN. Nah, sebenarnya saya udah ngedownload ya di beberapa percobaan sebelumnya. Ini udah ada di lokal saya karena nunggu ngedownload ini lumayan lama. Teknisnya sama, jadi tinggal kita masukin ke folder model di pertemuan keempat ya. Jadi kita akan tes model hasil auto annotate apakah bisa ngedeteksi gunting atau enggak, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kita akan tes menggunakan notebook 4.3 ya. Ini kita jalaninnya di apa namanya? Lokal kita ya di Visual Studio. Kita akan koneksiin ke belajar OpenCV dan jangan lupa harusnya sih kita udah pakai Python OpenCV Python 4.7 ya. Nah, ini. Nah, ini kita define class name-nya. Karena datasetnya cuma satu kelas, Kisor ya, ini cuma satu kayak gini aja. Nah, ini kita tinggal load model YOLO V8 ONNX yang harusnya nanti kita bisa dapat dari si collab ya setelah proses download ini ya. Tapi ini saya menggunakan yang sebelumnya udah pernah saya training, mas sama dengan apa namanya yang tadi ya, yang progress masih download. Nah, ini kita running, dia akan coba ngepredik dari gambar 4 ini ya. Dia mampu deteksi atau enggak. Terus dia akan tampilin. Nah, di sini nggak terdeteksi. Coba kita confidence levelnya kita turunin, misalkan jadi 0,4. Apakah karena confidence levelnya kecil? Ah iya, ini 4,8. Kecil banget ya. 48 ya. Coba kita naikin jadi 47 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini nggak terdeteksi dengan baik ya. Confidence-nya nggak terlalu tinggi. Kita coba gambar satu ini. Nah, ini gambar yang mirip-mirip seperti yang di dataset ya. Tinggal ganti aja. Nah, ini bisa kedeteksi dengan baik. Gambar 2. Nah, ini juga kedeteksi dengan baik karena ini adalah gambar-gambar yang mirip dengan yang tadi kita punya di RoboFlow ya, yang udah diupload, di annotate pakai si grounding Dino. Nah, kalau kita coba pakai kamera, harusnya resultnya juga gak jauh beda ya. Nah, ini deteksi skisornya bisa multiple. Kita bisa filter aja yang confidence levelnya kira-kira rendah ya. Contohnya di sini nih, confidence thresholdnya kita naikin ke 0,75 misalnya. Untuk ngefilter yang hasil deteksinya itu kurang akurat. Di sini bisa, nah ini jadi cuma lebih dikit ya. Walaupun masih ada hasil salah deteksi. Nah ini wajar karena memang dataset yang kita gunakan nggak banyak-banyak amat ya. Cuma di bawah 100 itu terlalu sedikit lah. Dengan posisi kita nggak punya dataset yang persis sama seperti yang di video frame sekarang itu dengan background seperti di belakang saya. Nah, ini menjadi faktor juga kenapa kadang kurang akurat kita hasil deteksi. Tapi segini sih udah oke ya. Menunjukkan kalau dengan dataset sedikit udah lumayan, walaupun nggak terlalu akurat, tapi menunjukkan kemungkinan kita untuk melakukan proses training dengan dataset custom yang kita punya, Mas. Nah, contohnya kalau dimiringin gini, nah dia nggak bisa, karena di dataset tuh nggak ada gunting dengan posisi kayak gini gitu ya. Dia nggak mengenali ini sebagai gunting. Kalau dimiringin, nah masih bisa dapat gitu, walaupun boxnya nggak full sampai bawah ya. Nah, kalau seperti ini dia berdapat. Kalau dipegang bagian sini, masih oke. Walaupun boxnya juga nggak utuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya secara flow di pertemuan ini tuh sama antara yang kita lakukan di pertemuan ketiga, tapi kita ngelakuin pakai apa anotasinya kita lakuin otomatis lah gitu ya, menggunakan grounding dino tadi, Mas. Nah, itu pakai dataset apa namanya skisor ya yang kita gunakan di pertemuan ketiga. Nanti setelah break kita akan coba juga dengan dataset yang saya punya dataset vehicle ya. Nah, kalau skisor kan cuma satu kelas ya. Bayangin kalau misalkan multiple kelas itu bakal gimana hasilnya. Di sini ada beberapa gambar, ada truk, van,
apa namanya, motor gede, mobil sedan, motor matic juga ada gitu ya. Nanti kita akan coba eh, minta bantuan si grounding Dino, apakah dia bisa ngedeteksi bounding boxnya atau enggak. Kita tinggal pakai notebook 4.1-nya lagi ya untuk auto annotate pakai grounding Dino. Pastiin udah terkoneksi. Kalau tadi udah di disconnect, reload dulu ya. Pastiin ini bersih lagi, kosong lagi gitu ya. Jangan langsung timpa dari yang running tadi gitu ya. Nah, ini kita akan running-running lagi, mastiin GPU-nya udah terhubung. Kita running-running, kita install ulang ya si auto distill-nya. Karena ini benar-benar di reload, tadi kan di disconnect ya. Nah, alih-alih di sini kita pakai dataset Skisor, zip-nya ya, kita G Drive ID-nya nih ya, kita akan gunakan dari vehicle dataset ini yang saya share ya. Jadi tinggal copy aja nih G Drive ID si vehicle datasetnya, copy, terus kita replace di bagian sini nih, ada tanda panahnya ya, use your own G Drive ID ya. Kalau masnya punya dataset sendiri, upload ke Google Drive dalam format zip ya, tinggal paste ganti di sini. Nah, jangan lupa ininya sesuaikan ya. Namain aja jadi katakanlah vehicle dataset gitu ya. Nah, ini kita akan download, terus kita unzip, namanya nanti akan ada folder vehicle dataset. Nah, di sini udah ada ya vehicle dataset. Ini kalau nggak salah 30-an gambar ya. Macam-macam ada motor ya, beragam motor juga ya. Ada motor matic, motor trail juga ada ya. Eh, motor gede juga ada. Mobil-mobilan juga ada, ini ada truk gitu ya, ada minivan dan lain sebagainya. Ini kita akan coba minta bantuan si Grounding Dino untuk bantu nge-annotate si gambar-gambar ini gitu ya. Kita import dulu auto distill Grounding Dino-nya. Nah, di sini kita harus nge-define ontologinya tadi ya, yang tadi kita pakai skisor-skisor. Karena di sini ada banyak apa namanya? Objek, kita bisa petakan contohnya di sini saya bikin ya. Ontologinya kita bisa bikin seperti ini. Nah, jadi banyak ya. Saya kirim juga ke masnya kalau nanti pengen cobain ya. Nah, di sini untuk bike saya jadiin satu ya. Kenapa nggak motor matic, motor trail dan yang motor gedenya nggak dipisah-pisah gitu ya. Pas saya cobain yang lalu-lalu, ini memang kekurangan si grounding Dino ya. Nggak bisa terlalu spesifik banget gitu ya. Bahkan kalau dia nggak ngerti superbike itu apa, bisa banyak representasinya gitu. Apakah maksudnya motor seperti apa gitu. Jadi kalau bike doang, hampir sebagian besar dia ngerti. Kita akan coba tunjukin gitu ya. Eh, kalau kita pakai klasifikasi jadi 4 aja gitu ya. Truk jadi truk, van, yang van semua ini gitu ya. SUV juga kita akan masukin ke van gitu. Shalon itu adalah sedan ya, bahasa Inggrisnya. Atau istilah bahasa Inggrisnya lainnya adalah sedan juga bisa. Tapi kita sebut salon. Kita akan klasifikasiin 4 gambar ini tuh semua gambar ini tuh jadi 4 kategori ini. Nah, kita akan minta bantuan grounding Dino bisa nggak dia ngedetek gambar ini adalah ada motornya posisinya di mana. Nah, kita akan looping persis sama seperti sebelumnya tapi dengan ontologi yang berbeda ya dengan dataset yang kita punya. Nah, nanti kalau masnya punya dataset sendiri, challenge pakai grounding Dino ini adalah memastikan kita memasukkan keyword yang tepat untuk objek yang kita pengen deteksi. Karena kalau dia nggak ngerti, misalkan kita kasih sepeda gitu ya, mungkin dia akan nggak bisa baca gitu. Oh ini ada yang kelewat. Nah ini kita harus running dulu. Nah, baru kita running ulang. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah ini karena datasetnya lebih banyak dibandingin Skisor dataset ya, lebih lama untuk memproses sampai komplit. Seperti tadi yang saya bilang, challenge-nya adalah di bagian ontologinya. Bisa jadi kalau masnya nanti pilih apa gitu ya, pas dimasukin ke RoboFlow salah nih labelnya, atau malah kedeteksi double atau apa gitu ya, bisa macam-macam gitu ya.
Nah, itu bisa aja kita deteksi di apa kita edit di RoboFlow-nya atau opsi lainnya adalah kita perbaiki ontologinya. Kita running ulang, kita cari ontologi yang pas yang bisa di ngertiin sama si grounding Dino gitu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sekitar 1 menit ngeproses semua gambar. Kita akan coba lihat ya dengan cara tadi ya, dua gambar paling atas, apakah hasil boxnya kedeteksi. Oh, ini motor warna ungu dua-duanya ya. Ungu mungkin labelnya apa ya? Ini kita nggak tampilin labelnya juga ya. Harusnya label anotatornya juga dimasukin. Tapi kita akan lihat di RoboFlow setelah kita upload. Bener nggak labelnya akurat ya? Kalau secara boxnya nih kedeteksi nih motor koordinatnya di sini gitu ya, ngepas. Nah, kita akan convert dulu ke Pascal Fox seperti sebelumnya ya, biar bisa dibaca sama si apa namanya RoboFlow. Nah, di sini XML-nya udah ke-generate ya untuk semua sampel gambar yang kita punya. Nah, ini kita tinggal running aja, tapi pastiin ini ganti ya, jangan skisor auto annotate biar nggak ambigu. Kita gantinya jadi vehicles auto annotate kayak gini ya. Yang bawah sini juga kalau nggak salah ada. Nah, ini kita ganti. Nah, intinya rename-rename lah biar jangan skisor lagi. Nah, ini kita running. Nah, dia akan nanyain si eh, tokennya lagi. Ya, tinggal klik aja lagi yang di bagian sini ya tadi. Diklik, masuk ke sini. Nah, ini tinggal kita copy, paste di bagian sini. Nah, ini akan ngegeneratein project baru namanya Vehicle Auto Annotate 1 di RoboFlow yang kita punya. Nah, di sini harusnya masih ada dan kosongan, edited just now, baru dibikin ya. Kita akan upload hasil anotasi grounding Dino ke dataset vehicle yang kita pakai tadi dengan cara kita jalani bagian sini. Nah, ini akan makan waktu yang lumayan ya. Tadi juga agak lama ya. Cuma ini semoga lebih cepat. Nah, kadang nih dia ngedeteksi error, ini abaikan aja ya. Ini mungkin di dataset superbike.jpg ini ada kekelirian ini. Harusnya ekstensinya PNG, tapi dia namain JPEG gitu. Ini biarin aja nggak apa-apa. Ini kayaknya lebih cepat nih uploadnya. Bisa jadi cepat karena per gambarnya itu ukurannya kecil ya. Kalau tadi kan yang si skisor berapa MB karena ngambil dari HP tuh. Kalau ini sepertinya per gambarnya tuh ukurannya kecil. Jadi nah, walaupun 36 gambar versus tadi 20 gambar, nah, yang vehicle dataset lebih cepat karena ukurannya kecil-kecil per gambar. Nah, ini kita tinggal refresh, akan kita lihat bener nggak? Deg-degan juga nih ya. Boxnya koordinatnya mungkin bisa kedeteksi valid, tapi labelnya bisa kedeteksi valid atau enggak gitu ya. Nah, ini sama seperti tadi, kita klik annotate, manual labeling ya. Di sini assign to myself, klik lagi annotating, add image to dataset. Nah, di sini kita pilih split image between train valid test. Nah, ini pastiin kita pilih ini ya. 70 20 10. Add image. Nah, dia geser ke sini. Baru di sini kita bisa inspeksi, kita lihat satu-satu. Nah, di sini truk bener ya. Wah, ini keren nih. Ini bisa dideteksi, dicariin bounding boxnya sama si grounding Dino dengan kita ngasih prompt truk tadi ya. Baik, oke pas. Pen, ya, baik. Nah, ini bisa lihat labelnya di sini ya, atau di atas sini ini juga ada. Ini truk, oke. Ini van, truk, bike, truk. Ini bike, van, bike, van. Wah, ini hampir semuanya oke lah ya. Ini truk. Nah, ini menunjukkan eh, ternyata dengan dataset yang kelasnya banyak, lebih dari satu. Contohnya kan kalau yang skisor satu kelas ya, ini banyak ya. Tadi sebanyak apa? Sebanyak ontologi yang kita punya. Ada 4 kelas. Kita pisah nih. Jadi di atas ada bike, sedan, salon, truk, sama van ya.
Nah, kita bisa coba untuk proses datasetnya ya. Kita akan resize dulu ya. Fit white edge in. Jangan lupa selalu ganti ukurannya ke 320 kali 320. Kita preproses, terus kita augment juga biar makin banyak ya. Kita apply flip, kita apply crop gitu ya. Kita apply share, kita apply rotation. Nah, segini aja lah cukup. Continue. Lalu kita create dataset. Ini jadi 86 gambar tuh. Nah, ini lebih cepat ternyata walaupun banyak karena per gambarnya itu ukurannya kecil-kecil ternyata tadi ya. Nah, kalau udah, selanjutnya ini tinggal kita lanjutin di notebook untuk ngetraining YOLO modelnya. Nah, di bagian bawah sini tinggal kita buka yang notebook 4.2-nya ya. Ini tinggal harus kita disable dulu, disconnect dulu si 4.1-nya ya, untuk tadi auto annotate grounding Dino. Kita loncat ke ngetraining YOLO V8 tapi sekarang datasetnya pakai vehicle dataset yang udah kita proses di RoboFlow. Yang di auto annotate pakai grounding Dino. Tinggal klik download sama continue untuk nge-copy download code-nya ya. Nah, ini kita nge-copy, tinggal paste di notebook 4.2. Kita connect GPU dulu, kita running. Ini agak lama connecting ya, tapi nggak apa-apa, kita play aja ya, running aja. Nah, di bagian sininya kita replace pakai download code-nya untuk ngedownload vehicle auto annotate tadi ya, dari dataset vehicle yang kita punya. Ini persis sama kok dengan yang pertemuan ketiga dan yang part satu tadi di awal. Dan nanti kita akan running untuk nge-training model YOLO. Ini masih pakai model YOLO V8S, tapi nanti kita bisa ganti ke yang lain lah, terserah mau varian yang mana, sesuai ukuran dan keinginan kita gitu ya. Oke, downloadnya selesai. Di sini dia akan nge-running training model YOLO V8-nya ya, dengan dataset vehicle yang tadi kita punya. Oke, MAP awal 0,7, turun. Semoga naik lagi 0,63, 56, 61, 59. Nggak setinggi yang skisor ya, karena mungkin satu kelas data lebih gampang ya. Kalau ini multi kelas, MAP-nya malah cuma 0,55, semoga lebih tinggi ya. Nah, ini akan ngereflek nanti ke secara akurasi ya. Nah, naik ya, oke, 0,8 lah. Ya, nggak jelek-jelek amat lah ya, walaupun tadi rada mengkhawatirkan gitu ya, MAP-nya ada 0, berapa, tapi bisa dilihat di sini summary-nya karena kelasnya banyak. Di sini bisa dilihat secara overall ya, itu ada 0,8. Tapi bisa dilihat di sini cuma sedan, truk sama van doang. Untuk kelas data lain kemana ya? Kok nggak, dia nggak muncul, agak heran. Apakah pas tadi
Ini truk, coba kita lihat. Oh, dia cuma ngedetek truk, bike, salon. Oh iya bener 4. Di sini tapi bike nggak ada ya. Harusnya bike tuh ada. Nanti kita coba lihat ya. Apakah yang bike ini, padahal kan tadi ada ya. Ini ada datasetnya. Nanti kita akan coba tes. Nah, di sini kita lihat. Ini truk, van, truk, sedan, truk, van ya. Walaupun nih ada yang kayaknya kedeteksi double ya. Ada van sama yang van atau sedan gitu ya. Ini ada van 0,3, sedan mungkin lebih tinggi nih di belakang ini. Nanti kita bisa pilih yang confidence-nya lebih tinggi lah. Van sama sedan tuh karena mungkin sepintas mirip-mirip, nah dia akan hasil deteksinya kadang bisa 2 gitu ya. Nah, kita coba cek MAP untuk di validation datasetnya. Nah, iya ya, di sini dia cuma make 3 ini nih, salon, truk, dan van ya. Apa ada yang kelewat tadi? Coba kita lihat di dataset folder yang kita punya. Kok ngilang ya? Coba. Oh iya. Oke. Di sini kalau nggak salah tuh ada annotation. Ini motor matic harusnya sih isinya ini ya tadi hasil deteksi untuk label yang motor. Nah, entah kenapa di sini hasil deteksinya nggak dapat untuk yang motor ya. Nah, tapi di sini bisa dilihat nih indeks hasil apa namanya bounding boxnya dari si RoboFlow. Cuma sayangnya si labelnya kok dia nggak mau kedeteksi. Kita cek di sini. Nah, di sini kan padahal ada bike, salon, truk, sama van ya. Kemungkinan karena yang motor ini dia nggak mampu deteksi yang dengan baik itu sama si YOLO ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjutin aja dulu. Kita akan predik semua yang di folder test ya. Terus kita visualisasi. Di tes itu harusnya ada beberapa gambar yang bisa kita lihat hasilnya ya. Nah ini baik. Nah ini kedeteksi ya. Tapi heran di report ini nggak keluar ya. Agak aneh. Tapi mungkin emang nggak muncul aja. Tapi YOLO-nya mungkin belajar gitu ya. Nah ini tapi kedeteksi nih. Truk, ini baik. Nah ada 3. Kita akan ekspor ke NNX dan kita akan cobain di OpenCV DNN ya. Bisa nggak dia ngedeteksi apa namanya gambar yang kita punya. Saya akan masukin si oh ini harus untuk sebagai gambar sampel ya. Saya akan coba download ke lokal sambil nunggu proses downloadingnya selesai. Jadi kita akan coba tes nanti pakai dataset yang udah kita punya tadi, tapi kita deteksinya pakai OpenCV DNN. Kita ambil random beberapa atau mungkin satu folder ini kita masukin beberapa aja lah ya. Kita ambil truk
dua, fan dua, dua-dua gini random lah ya. Nah, kita masukin ke folder pertemuan keempat. Nah, ada banyak nih. Jadi ada motorcycle apa segala macam ya. Nanti kita akan coba di tag pakai model YOLO V8 yang baru, yang untuk vehicle ya. Nah, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai, agak lama. Tapi sambil nunggu downloadnya selesai, dari masnya ada yang mau ditanyain? Tidak ada Mas, aman. Aman ya? Oke. Oke. Ini saya renamein. Nah, akhirnya ke download juga. Kita tinggal masukin si model YOLO yang barusan ke download ya. Yang ini hasil training menggunakan dataset vehicle ya. Ke dalam eh, VS Code ya. Kita replace yang ini, kita delete dulu. Yang ini kan yang eh, apa namanya model YOLO untuk yang Skisor dataset. Nah, ini kita akan ganti di folder modelnya kita ganti dengan model YOLO untuk vehicle ya. Ini sama, tapi di sini untuk image sampelnya kita pakai ini contohnya ya, motor Matic JPEG ini. Apakah bisa kedeteksi ini baik? Wah, bounding boxnya nggak kelihatan ya. Tapi ini harusnya apa namanya? Motor bike ya. Coba kita edit utils.py-nya, kita print labelnya di sini ya. Untuk gambar-gambar yang frame-nya kecil kayak gitu tuh kadang kita susah lihat. Ini kita restart, nah, kita running. Nah, nah di sini, oh ini skisor ya. Oh iya, ada yang lupa. Ada yang lupa. Class name-nya di sini harus kita sesuaiin. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kita define tadi di sini. Urutannya kan adalah bike, salon, truk, van. Bisa kita ubah bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Misalkan di sini bike, karena ini cuma mappingan aja. Mappingan indeks nol adalah sesuai yang di sini. Bike itu adalah nol, salon itu ya sedan lah, bisa kita ganti jadi sedan. Truk ya, van. Nah, ini kita ganti kayak gini ya. Nah, ini bike, bener ya. Kita ganti dengan coba sedan car 2 ya. Sedan car 2.jpg. Oke, kita running. Nah, ini sedan 91%. Terus truk, coba truk 4 JPEG ya. 4 JPEG. Nah, ini kedeteksi truk. Nah, ini dari gambar-gambar oke lah. Tapi kalau dari video susah ya, karena oh iya, kita kan punya ini ya. Eh harusnya bisa pakai si nah, yang video MP4 ini.
dia bisa nggak deteksi ini gitu ya. Walaupun ini secara dataset dia nggak punya nih kebanyakan data-data ini ya. Bus kita kan nggak training ini. Nanti kita lihat akan kedeteksi apa. Mobil-mobil yang ini juga kebanyakan kan bentuknya tuh SUV atau sedan ya. Nah, apakah dia bisa deteksi atau enggak gitu. Kita tinggal copy aja. Kita paste di folder pertemuan keempat. Nah, di sini tinggal kita lakukan inference, tapi jangan dari kamera, tapi dari si video.mp4 menggunakan model yang YOLO V8 yang kita retrain menggunakan vehicle dataset. Kita running. Ini nggak kedeteksi sama sekali ya. Malah kedeteksi van, sedan van. Coba kita turunin ininya, apa namanya, confidence-nya jadi 0,5 ya. Nah, di bawah harusnya ada hasil deteksinya. Nah, pas awal-awal dia nggak kedeteksi karena objeknya terlalu kecil. Nanti di pertemuan ke-6 kalau nggak salah, kita akan belajar gimana caranya dengan model yang sama, tapi kalau ukurannya kecil kita masih bisa deteksi gitu ya. Pakai YOLO plus Sahi namanya. Tapi di pertemuan 4 ini kita cukup lihat aja kalau bentuknya ukurannya kecil, dia nggak akan deteksi. Nah, ini bisa tadi yang saya bilang ya, sedan dan pan ini kadang ketukar-tukar gitu ya. Karena kemiripannya tadi. Dengan dataset yang cuma dikit, ya kebanyakan sedan yang ada itu kedeteksi sebagai van dibandingin sebagai sedan. Kita perlu lihat dari vehicle dataset aslinya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Nanti untuk kita perbaiki lah gitu ya. Berarti dari sini menunjukkan bagaimana apa namanya, sampel data yang kita gunakan untuk training mempengaruhi kemampuan dia untuk kedeteksi. Nah, ini untuk yang sedan-sedan yang kita pakai gitu ya. Bentuknya warnanya seperti ini. Secara warna nggak ada yang warna hitam atau segala macam gitu ya. Malah yang warna hitam tuh kebanyakan bentuknya yang SUV gitu atau van, kita labelin van tadi ya. Makanya nih dia kadang ketukar sama sedan karena tipis banget bedanya kan hanya di ekornya aja ya. Dan SUV lebih tinggi gitu ya dan moncong depan. Nah, ini yang ngebuat dia kadang nggak bisa ngepredik lebih akurat. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini menunjukkan eh, progres yang bagus dengan custom dataset walaupun kita feeding file data gambar yang dari video gitu ya, yang padahal di datasetnya nggak ada, dia masih bisa deteksi walaupun ya mirip ya tipis gitu dengan fan dataset. Bus tadi nggak kedeteksi wajar karena di sampel data yang kita nggak punya bus ya, walaupun mungkin ada kemiripan dengan truk tapi ya overall jauh lah ya dengan warna kuning dan bentuk seperti tadi. Paling mendekati ini tapi ini jauh juga jauh ya. Makanya tadi pas bus pertama lewat dia nggak bisa deteksi gitu ya. Nah, itu dia di pertemuan keempat ini. Jadi kita nunjukin gimana kemampuan dari auto annotate-nya Grounding Dino bisa ngebantu kita untuk nge apa ya, nge-labeling lah, nge-automatisin proses ngasih bounding box dan labeling di RoboFlow yang pas di pertemuan ketiga manual. Poinnya itu. Nanti masnya bisa lakuin hal yang sama seperti yang tadi saya tunjukin di collab ya. Ketika pengen pakai dataset masnya sendiri, yang harus dilakukan adalah pastikan masnya udah upload datasetnya ke Google Drive dan tinggal paste aja di Drive ID-nya di bagian sini. Selebihnya hampir mirip-mirip, cuma di bagian ontologinya harus dipastikan sudah disesuaikan dengan ontologi yang masnya define untuk datasetnya gitu. Kalau datasetnya tadi seperti ontologi vehicle gitu ya, tinggal kita ganti aja. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau nggak salah di bagian bawahnya ya, renamein lah pas nguploadin ke RoboFlow-nya biar nggak ambigu. Nah, itu aja untuk materi di pertemuan keempat. Terima kasih, selamat malam Mas. Oke.